Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nurzana dengan NIM 222102519. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil dari capstone project saya, yaitu tentang sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tampilan atau halaman admin pakar terlebih dahulu, di mana kita akan melakukan login dengan menginputkan username. Kita inputkan saja sini admin dan memasukkan password dari username admin itu sendiri. Kemudian kita tekan tombol login. Maaf, saya ulangi lagi. Di sini mungkin saya melakukan kesalahan dalam penginputan password atau username. Saya ulangi. Saya akan menginputkan username dengan admin dengan password admin itu sendiri. Kali ini kita sudah masuk pada tampilan dashboard halaman admin pakar, di mana terdapat beberapa menu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan halaman beranda, di mana beranda adalah halaman atau tampilan utama dari sistem Klinik Handfast yang memberikan ringkasan informasi mengenai sistem pakar ini, di mana pada menu beranda menampilkan statistik utama seperti 35 total gejala, 12 total penyakit, 60 total pengetahuan, dan 3 total admin pakar. Dan pada tampilan menu beranda juga memiliki banner visual dengan gambar kucing di sini dan teks sambutan untuk memberikan kesan interaktif pada pengguna. Nah, navigasi utama beranda ini berada di sisi kiri akses ke menu lain dalam sistem. Dapat lihat di sini. Selanjutnya, kita masuk pada halaman admin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin. Pada halaman admin ini digunakan untuk mengelola pengguna yang memiliki akses khusus sebagai admin pakar, di mana pada menu admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus pengguna yang berperan dalam pengelolaan data sistem pakar pada Klinik Handfast. Di sini kita akan mencoba menambahkan admin. Misal kita masukkan nama lengkap dari seorang admin yaitu Budi dengan username Budi 003 dengan password kita masukkan saja asal, kemudian kita simpan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa pada menu admin sudah menambahkan username baru yaitu Budi03 dengan nama lengkapnya Budi, dan kita dapat mengubah atau menghapus username yang sudah kita tambahkan tadi. Misal kita ingin melakukan pengubahan dari admin atau username Budi. Di sini kita mengganti username-nya menjadi Budi25 dengan nama lengkap tetap sama, kemudian kita melakukan simpan. Nah, dapat kita lihat di sini username dari Budi 03 tadi menjadi atau berubah menjadi Budi25. Aksi dari mengubah username tadi dapat kita katakan berhasil. Kemudian kita melakukan aksi menghapus username yang sudah kita tambahkan tadi. Kita akan melakukan hapus username, maka localhost akan mengatakan Anda yakin akan menghapusnya. Kita dapat mengklik OK. Maka pada menu admin,
username dengan nama Budi25 tadi sudah tidak ada lagi pada tabel atau menu admin. Selanjutnya, halaman penyakit. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan halaman menu penyakit. Nah, pada menu penyakit ini, seorang admin dapat melakukan aksi tambah penyakit, mengubah penyakit, ataupun menghapus data penyakit. Di mana pada menu penyakit ini, data yang ditampilkan secara detail yaitu dari nama penyakit, detail penyakit, dan saran dari penyakit itu sendiri. Di sini, admin sudah menambahkan atau menginputkan 12 jenis penyakit dengan detail dan saran yang sesuai dari setiap penyakit itu sendiri. Selanjutnya, halaman gejala. Nah, pada halaman gejala ini atau menu gejala ini, di sini sistem menampilkan daftar gejala yang digunakan dalam sistem diagnosa, di mana setiap gejala memiliki kode unik dan deskripsi yang jelas tentang suatu penyakit. Data gejala ini digunakan dalam proses perhitungan untuk menentukan kemungkinan penyakit kucing berdasarkan input pengguna. Di sini, admin dapat mengolah data gejala untuk memastikan akurasi sistem pakar. Selanjutnya, pada halaman pengetahuan atau menu pengetahuan, di sini berisi basis pengetahuan yang menghubungkan gejala dengan penyakit. Nah, di sini akan terjadi perhitungan certainty factor atau analisis gejala yang dipilih dan memberikan hasil diagnosa. Data dalam halaman pengetahuan ini menjadi dasar logika sistem pakar dalam memberikan rekomendasi penyakit. Di sini, admin juga dapat melakukan penambahan basis pengetahuan, mengubah basis pengetahuan, dan menghapus basis pengetahuan yang diinputkan. Selanjutnya, halaman pos keterangan. Nah, pada menu pos keterangan ini digunakan untuk menambahkan informasi tambahan terkait penyakit dan kesehatan kucing. Pada menu pos keterangan ini bisa berisi artikel edukasi, tips perawatan kucing, atau informasi penting lainnya. Fitur ini membantu pengguna mendapatkan wawasan lebih luas mengenai kesehatan kucing. Di sini dapat kita lihat, admin juga dapat menambahkan post atau postingan keterangan dari jenis-jenis penyakit yang terjadi pada kucing dengan menginputkan nama postingan terbaru, detail postingan, saran postingan, dan memasukkan gambar dari penyakit baru. Nah, setelah menu pos keterangan ini, admin juga dapat melakukan ubah password. Nah, pada halaman ubah password ini, admin memungkinkan pengguna atau user lain melakukan pengubahan kata sandi akun demi keamanan sistem, di mana pada menu ubah password ini, pengguna diminta untuk memasukkan password lama dan password baru yang ingin digunakan. Selanjutnya, halaman tentang. Nah, pada halaman tentang, di sini sistem menjelaskan latar belakang dan tujuan sistem pakar diagnosa penyakit kucing. Pada halaman ini mencangkup informasi mengenai tim pengembang, metode yang digunakan, serta teknologi yang diterapkan dalam pembuatan sistem.
Halaman tentang ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada pengguna tentang cara kerja sistem dan manfaatnya. Nah, ini adalah penjelasan dari tampilan menu login sebagai admin pakar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan menu dari login user atau pengguna biasa. Pertama-tama kita akan logout terlebih dahulu dari admin pakar dari Handfast Clinic. Nah, pada tampilan user biasa, menu di sini hanya terdapat tampilan beranda, diagnosa, riwayat, keterangan, dan tentang. Pada menu beranda, kurang lebih sama tampilannya dengan tampilan beranda di admin pakar. Di sini saya akan lanjut menjelaskan menu diagnosa. Pada halaman menu diagnosa ini menampilkan analisis atau analisa diagnosa penyakit, di mana pada sistem diagnosa penyakit memungkinkan pengguna untuk memasukkan gejala dialami oleh kucing, di mana sistem di sini akan menggunakan metode forward chaining dan certainty factor untuk menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dipilih. Kita akan melakukan percobaan untuk menampilkan atau mencari tahu penyakit yang diderita oleh kucing. Misalnya di sini, saya akan memilih gejala perubahan perilaku dengan pilihan kondisi pasti ya. Kemudian, gejala mengalami lumpuh dengan kondisi kemungkinan besar iya. Selanjutnya, gejala air liur berlebih atau hipersalivasi dengan kondisi pasti ya. Selanjutnya, gejala sulit menelan dengan pilihan kondisi kemungkinan besar ya. Selanjutnya, kita pilih gejala sesak nafas dengan kondisi mungkin ya. Lalu, gejala kehilangan nafsu makan dengan kondisi pasti ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diagnosa untuk menampilkan hasil diagnosa ini. Maka kita perlu mengklik tombol tambah ini untuk melihat hasil diagnosa. Nah, hasil diagnosa akan menampilkan informasi penyakit dan rekomendasi perawatan. Dapat kita lihat di sini dengan kode atau gejala yang kita inputkan tadi dengan pilihan kondisinya, maka sistem pakar ini memberikan hasil diagnosa jenis penyakit yang diderita adalah rabies dengan kemungkinan 0,97% dan menampilkan detail dari penyakit rabies itu sendiri dan memberikan saran atau pengobatan. Dan pada sistem pakar ini juga hasil diagnosa ini memiliki kemungkinan penyakit lain yaitu flu kucing dengan kemungkinan besarnya adalah 0,73%, Cryptococcus atau infeksi jamur dengan kemungkinannya 0,66%, dan toxoplasmosis dengan kemungkinannya hanya 0,36%. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan halaman menu riwayat. Nah, pada halaman ini, sistem menyimpan riwayat diagnosa yang telah dilakukan sebelumnya. Dapat kita lihat pada riwayat konsultasi, kita melakukan analisis diagnosa tadi pada pukul sekian dengan gejala atau penyakit yang diderita adalah rabies. Kita dapat melihat detail dari penyakit tadi. Nah,
Di halaman menu riwayat ini, sistem sudah merancang untuk memudahkan pemilik kucing melihat kembali hasil diagnosa tanpa harus mengulangi proses penginputan sebelumnya. Data ini juga bermanfaat bagi dokter hewan untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap kondisi kucing yang sudah didiagnosa tadi. Nah, berikutnya halaman menu keterangan. Nah, pada menu keterangan ini berisi informasi tambahan terkait gejala, penyakit, dan cara penanganan umum. Pada halaman ini juga bisa digunakan sebagai referensi bagi pengguna untuk memahami lebih dalam tentang penyakit kucing sebelum melakukan diagnosa. Nah, dapat dilihat di sini pada halaman atau menu keterangan, terdapat 12 jenis penyakit yang sudah diinputkan pada sistem pakar klinik Handfast. Setiap penyakit terdapat menu detail dan saran. Di sini saya akan menampilkan detail dari penyakit kutu kucing. Nah, pada detail untuk kutu kucing, maka sistem menampilkan beberapa penjelasan dari penyakit tersebut. Dan kemudian terdapat saran untuk penyakit kutu kucing. Nah, dapat dilihat di sini pengobatan untuk kutu pada kucing dapat melakukan beberapa cara, kemudian terdapat pencegahan dan penjelasan kapan harus dibawa ke dokter hewan. Berikutnya, menu tentang. Menu tentang di sini kurang lebih sama pada tampilan halaman admin sebelumnya. Nah, kesimpulan dari demonstrasi yang telah saya lakukan ini, yaitu tentang sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing di klinik Handfast ini. Sistem pakar diagnosa penyakit kucing ini membantu dalam menganalisis gejala dan memberikan hasil diagnosa berdasarkan metode kecerdasan buatan, di mana sistem ini memiliki berbagai fitur yang mendukung pengelolaan data gejala, penyakit, dan pengguna. Di mana sistem ini juga dilengkapi dengan menu yang memudahkan pengguna untuk mengakses informasi dan dengan cepat dan akurat. Sistem ini juga dapat membantu dokter hewan dan pemilik kucing dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan yang ada pada kucing mereka sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan pada demonstrasi atau video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.